Halo, kita bertemu lagi di channel Media Belajar dan Informasi kapan saja, di mana saja, asal ada silakan saja. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Microsoft Excel dalam seri Belajar Excel mulai dari nol sampai bisa. Pada video kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara pengaturan halaman dan melakukan pencetakan, serta bagaimana menyimpan file lembar kerja kita ke dalam bentuk PDF yang merupakan file yang sudah umum sekarang dipergunakan. Oke, langsung saja kita buka file Excel kita. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan sebuah file yang akan kita gunakan sebagai contoh untuk melakukan pengaturan halaman maupun pencetakan. Nah, sebelum melakukan pencetakan, kita tentu akan mengatur pengaturan halaman dulu. Jadi kita pahami dulu bagaimana lembar kerja dari Excel tersebut nanti ketika akan dicetak. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah tampilan. Ada 3 tampilan umum dari Microsoft Excel. Yang sekarang aktif ini adalah disebut dengan tampilan normal. Di sini di bawah, sebelah kanan bawah ya. Di sini boleh kita lihat ada 3 tampilan. Kemudian di sini bentuk tampilan yang kedua page layout, seperti ini dia. Nah, jadi dia dipisahkan dalam bentuk halaman per halaman ya. Jadi lembar kerja kita tadi yang kita lihat dalam bentuk normal seperti ini. Nah, ini ternyata setelah kita tampilkan dalam bentuk page layout halaman, nah ini sebenarnya akan terpotong seperti ini dia. Jadi ini halaman, satu halaman ini ya. Nanti kan satu halaman atau satu lembar lah ya. Lalu ini satu halaman. Nah jadi dengan melihat ini tentunya kita perlu melakukan pengaturan terhadap lembar kerja kita supaya nanti ketika dicetak dia tampil bagus sesuai dengan kita inginkan. Kemudian bentuk tampilan yang ketiga adalah page break preview seperti ini. Ya. Nah, dia dalam hampir sama dengan tampilan normal, tapi di sini setiap halaman itu dibatasi oleh tanda garis-garis. Ini mengatakan ini adalah lembar pertama, ini lembar kedua, ini lembar ketiga. Oke. Nah, jadi tentunya kalau kita lihat tampilan kita ini belum seperti yang kita inginkan. Oke, kita kembalikan dulu ke tampilan normal. Jadi terserah teman-teman yang mana yang paling menyenangkan ya, atau yang paling bisa teman-teman gunakan, normal, page layout atau page break. Nah, kemudian di sini untuk melakukan pengaturan halaman dan pencetakan kita masuk dulu ke tab ribbon page layout ini. Jadi menu page layout ini ribbonnya. Nah, di sini ada marginnya. Nah, margin ini kalau kita tunjukkan di sini ada beberapa pilihan ya, last custom setting, normal, wide, kemudian narrow. Ini sudah yang ditawarkan oleh Microsoft Excel. Nah, jadi margin itu adalah batas antara teks paling atas dengan sisi atas kertas, itu disebut dengan margin atas atau dengan istilah top. Kemudian batas teks sebelah kiri dengan sisi kertas paling kiri itu disebut dengan left margin atau margin kiri. Kemudian yang di sebelah kanan, teks yang paling kanan, jaraknya terhadap sisi kanan kertas itu disebut dengan right margin atau margin kanan, dan yang di bawah disebut dengan button ya. Nah, di sini boleh kita atur dengan memilih ini, boleh yang sudah disediakan, atau boleh kita atur sendiri dengan custom margin ya. Nah, kemudian di sini ada orientasi. Orientasi ini adalah portrait, berarti kertas yang akan kita gunakan nanti bentuknya tegak ya. Sedangkan landscape itu kertasnya dalam bentuk mendatar. Kemudian di sini size-nya ini adalah kertas yang akan kita gunakan atau lembar yang akan kita pakai. Di sini ada A4, ada bentuk kertas 4x6 atau bentuk halaman atau kertas lah ya. Kemudian di sini juga ada 5x7 inci, A6, A5 dan lain sebagainya. Jadi ada banyak bentuk halaman atau bentuk kertas yang boleh kita pilih dari menu size-nya ini.
Lalu di sini ada print area. Ini nanti kita gunakan set print area dan clear print area. Set print area ini kita gunakan dengan cara memilih bagian tertentu nanti. Jadi kita area tertentu saja yang mau kita print, maka boleh kita gunakan set print area. Sedangkan membersihkan kembali daerah yang kita pilih, kita gunakan nanti clear print area. Nah, kemudian di sini juga di sebelah kanan ini ada, boleh kita lihat ini width, ini automatic ya. Boleh juga kita pilih ya bagian datarnya ya, lebarnya boleh kita pilih automatic atau boleh dalam bentuk satu halaman. Dalam satu lembar itu satu halaman, ini 2 halaman dalam satu lembar dan seterusnya. Kemudian di height-nya ini juga, ini boleh kita pilih automatic atau 1 page, 2 page dan selanjutnya. Sama ceritanya seperti width tadi ya. Kemudian di sini scale-nya. Scale-nya ini adalah persentase lembar kerja kita ini nanti akan dicetak. Jadi normalnya 100. Kalau misalnya kita pingin supaya hasil printnya nanti besar, maka ini biasanya kita tambah ya. Begitu. Kemudian kalau misalnya kita pingin lebih kecil, nah ini kita kurang dari 100. Nah, di sini ada juga tanda panah kecil yang boleh kita gunakan untuk mengatur skalanya ya, scale to fit-nya. Jadi kita boleh menentukan page setup-nya. Nah, di sini juga tadi page setup-nya boleh ya. Jadi dari sini boleh kita pilih page setup ya, atau dari sini juga. Nah, kemudian di sini ada grid line-nya. Grid line-nya di sini kalau kita hilangkan, maka coba perhatikan penandanya ini teman-teman menjadi hilang ya. Penanda kotak-kotak selnya itu fungsi dari grid line. Kalau kita hilangkan tanda check view di sini, kalau kita berikan, maka penanda selnya ini akan muncul. Jadi walaupun di sini ada dipisahkan dalam bentuk kotak-kotak, ketika kita mencetak ke kertas atau kita mencetak ke dalam bentuk file PDF misalnya, nah kotaknya ini tidak muncul. Jadi ini hanya sebagai penanda ini, batas-batasnya ini. Yang sebenarnya seperti inilah tampilannya tanpa ada kotak-kotak itu. Kecuali sudah kita buat kotak seperti ini ya. Bordernya sudah kita atur seperti ini ya. Jadi kalau belum, kalau masih tampilan kotak-kotak seperti ini, itu tidak ikut tercetak nanti. Kemudian di sini juga ada headingnya. Kemudian pengaturan lain ini ya, untuk pengaturan lain. Jadi kita fokus dulu bagaimana mengatur page setup kita, mengatur halaman. Nah, biasanya kita berangkat dari sini ya, page setup. Nah, sini silahkan klik page setup. Nah, di sini page-nya. Seperti yang tadi, orientasinya kita mengharapkan seperti apa nanti penggunaan kertas kita atau lembaran kita. Apakah portrait itu adalah tegak, landscape seperti ini dia. Ya, artinya dia mendatar, kertasnya mendatar, ini tegak. Lalu scaling ini normalnya 100. Kalau kita mau disesuaikan menjadi lebih dari normal, maka kita tambahi di sini. Tahu kalau misalnya kurang, kita kurangi dengan cara klik di sini, atau boleh langsung kita ketik angka di sini sesuai dengan keinginan. Nah, lalu di sini ada pilihan fit to. Jadi fit to 1 misalnya, maka kita harapkan lembar kerja kita ini diatur atau diset supaya tercetak dalam satu halaman ya, seperti itu. Nah, yang paling penting di sini paper size-nya. Jadi ini paper size-nya adalah biasanya kertas yang akan kita gunakan. Jadi di sini kertas yang paling umum kita gunakan ada beberapa kertas. Yang pertama A4, ini kertas perkantoran yang paling umum. Nah, di bawahnya ada yang kita kenal dengan ya Quattro ya, dalam bentuk Quattro. Nah, itu di Excel dikenal dengan letter, ukurannya 216 kali 279 mm. Ini yang kita kenal dengan kertas Quattro. Jadi kalau kita misalnya mau mencetak dalam bentuk kertas Quattro atau letter, ini kita pilih ya. Nah, kalau misalnya kita mau mencetak nanti dengan menggunakan A4, kita pilih dengan A4 di sini. Dan satu lagi bentuk kertas yang umum di Indonesia lah ya kita katakan ya, yaitu yang kita kenal dengan folio, ukuran folio. Nah, di sini ada itu biasanya kita gunakan dengan legal. Tetapi ada perbedaan sedikit. Di sini legal ya,
Sini legal, ukurannya berapa ini? 216 kali 356 mm atau 8,5 kali 14 inci. Ini legal ya. Nah, jadi kertasnya 8,5 kali 14 inci. Jadi lebarnya 8,5, tinggi kertasnya 14 inci. Kita bandingkan dengan A4. Ini A4 ini 210 kali 297 mm. Tadi kalau legal, dalam ukuran legal tadi dia nih 216 ya, 216 kali 365. Sedangkan di sini 210 ya, tentunya lebih lebar dan lebih panjang. Di sini panjangnya 297, sedangkan kalau legal 356 ya. Sedangkan kalau satu lagi ya, leather ini 216 kali 279. Dibandingkan dengan ini ya, 210 dengan 297. Nah, jadi ada 3 kertas secara umum, itu A4, ini kertas yang umum digunakan dalam perkantoran. Satu lagi di sini leather, ini kertas juga yang sering kita sebut dengan quarto. Dan satu lagi di sini legal yang kita kenal dengan ukuran folio, ya, ukuran folio dalam bahasa kita sehari-hari. Oke, nah jadi misalnya kita akan mencetak dalam bentuk A4 seperti ini, maka kita tentukan A4. Lalu di sini marginnya, di sini margin ini adalah batas-batas ininya ya, batas kiri ini leftnya. Ini batas kanan, atas, dan bawah. Jadi batas ini maksudnya ini jarak antara teks paling kiri seperti ini terhadap sisi kiri kertas. Itu disebut dengan left margin atau margin kiri. Batas teks yang paling kanan terhadap sisi atas, sisi kanan kertas di sini. Maka ini kita sebut dengan right margin atau margin kanan ya. Demikian juga dengan top sebelah atas dan bottom di sebelah bawah. Nah, kemudian itu yang paling perlu. Jadi coba kita biarkan saja dulu. Topnya 19, bottomnya 19, leftnya 18, rightnya 18. Kemudian kalau misalnya tadi kita pilih di sini page-nya A4, ya, kita lihat. Nah di sini ya kita lihat dulu. Kita pastikan dulu sekali lagi ya, marginnya, kemudian page setupnya A4. Oke. Nah kalau kita lihat portrait ya, nah supaya nampak dia seperti apa nanti bentuknya, kita rubah ke dalam bentuk page layout seperti ini dia. Nah jadi dalam lembar pertama nanti dari kertas kita itu seperti ini dia. Oke, coba kita lihat dalam bentuk print file ya, teman-teman nanti klik dari file lalu print. Nah, seperti ini nanti dia. Ya. Nah, jadi sangat kecil. Kenapa? Karena kita back dulu. Karena di sini scale-nya berapa scale-nya ini? Kita periksa dulu scale-nya. Nah, 50%. Jadi kenapa kecil seperti ini? Karena skalanya kita rubah dia 50% tadi ya, kita print. Nah inilah bentuknya di kertas. Tabel kita itu muat dalam satu kertas, bahkan masih banyak yang sisa dalam A4, tetapi karena memang dia di scale menjadi 50%, jadi itu sudah di bawah normal. Jadi biasanya ini 100% ya, adjust to 100%. Oke, seperti ini. Oke, baik. Nah kita lihat sini. Jadi lembar pertama ini, nah lembar kedua seperti ini. Jadi sudah kepotong dia. Kalau kita coba ada 3 lembar ya. Kalau kita coba dari file lalu print, kita lihat. Nah ini lembar pertama, hanya kode buku sampai di sini. Kita coba ini ya, kita tarik ke bawah atau kita scroll. Kita klik di sini. Ini halaman kedua. Dan kita lagi scroll. Nah halaman ketiga, jadi terpecah-pecah semua ya. Oke, nah melihat bentuk tabel kita ini, melihat bentuk tabelnya, maka sebaiknya kertas kita set dalam bentuk bentuk datar. Orientasinya landscape.
Oke, kita coba pakai orientasi landscape. Oke, nah di sini dia kita perhatikan halaman pertama nanti sampai di sini dan halaman kedua ini. Jadi pisah dia dalam halaman yang berbeda. Jadi ketika kita menggunakan kertas A4 tadi, ini kertas A4 dengan margin seperti ini, 18 di kiri, 18 di kanan, 19 di atas, 19 di bawah. Nah, tabel kita itu akan dicetak seperti ini. Jadi tabel yang ini satu halaman dan tabel bantunya yang ini satu halaman lagi. Jadi dua. Oke, kemudian ada pertanyaan, kalau misalnya ini kita pingin supaya semuanya dalam satu halaman ini bisa ya. Ini juga terdapat dalam satu halaman. Nah tentunya besarnya harus kita korbankan ya. Jadi harus kita kecilkan dari skala yang sebenarnya. Jadi sini kan skalanya kan 100. Nah supaya ini misalnya muat, tentunya ya karena memang tidak muat lagi di kertasnya, maka skalanya kita turunkan. Coba kita turunkan dan kita lihat hasilnya. Ini ketika skala 95. Ini skala 90, skala 85 ya, ketika pekerjaan kita ini kita perkecil menjadi skala 85, maka ini sudah dapat ya, tapi masih ada sisa. Kita turunkan lagi. Nah, kita turunkan lagi. Nah, jadi dengan skala yang kita perkecil 75% dari bentuk yang sebenarnya, maka tabel kita itu sudah boleh kita cetak dalam satu lembar kertas. Jadi kalau kita lihat nanti hasilnya, coba dari file, kemudian print. Nah di sini dia. Kita lihat ini menjadi lebih kecil karena tadi ada tinggal skala 75% ya. Nah ini. Jadi di sini berisi, di bawah kosong ya. Nah seperti itu dia. Baik teman-teman, itulah bagaimana kita melakukan pengaturan page setupnya ya. Jadi ini kalau kita naikkan misalnya 75, nah dengan 80, jadi karena skalanya 80, maka ada bagian yang tidak muat lagi di sini. Mungkin teman-teman boleh mengatur misalnya di page setupnya ini, di marginnya, ya, di marginnya. Coba tadi ini 18, coba kita turunkan ini menjadi 2, ya, batas kanannya, margin kirinya 2, margin kanannya juga 2, coba kita lihat. Nah, lalu kita oke kan. Nah, jadi ternyata dia menjadi dalam satu kertas sudah cukup dia ya. Nih. Dengan skala 80, tadi skala 75 ya, atau 70 tadi, baru dia muat dalam satu kertas. Ternyata dengan skala 80 juga sudah muat, tetapi yang kita korbankan marginnya, batas kiri dari teks kita ini terhadap sisi kiri kertas hanya tinggal berapa tadi itu ya? Hanya tinggal 2 mm ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya setelah kita print nanti, print dari file ya, file lalu print. Nah ini dia. Jadi ini sudah sangat dekat dan di sini masih ada sisanya ya. Jadi kalau misalnya ini mau kita manfaatkan lagi, ternyata dengan 85 tadi ya, berapa tadi skalanya? 80 ya. Dengan skala 80 ini 2 dan di sini masih ada nampaknya tempatnya. Coba kita naikkan sedikit lagi. Ini 80 ya. Kita coba 80, kita ketik aja 82. Kita lihat masih muat ya. Coba kita lihat bentuknya, file, print. Nah, sudah skalanya makin besar, tentunya dia semakin memakan tempat ya. Masih ada sisa misalnya. Nah, kita atur 84. Oke, enter. Nah, kita lihat file, print. Nah, jadi kita lihat kita sudah memperbesar sampai 80 skalanya dan di sini tinggal sedikit lagi. Bagaimana misalnya kalau dengan 85 ya, 85 masih bisa. File, print, kita lihat. Nah, jadi semakin sempit di sini. Kenapa? Karena skala daripada lembar kerja yang mau kita cetak ini mah kita perbesar dia jadi 85. Oke, kalau kita naikkan lagi, nah ternyata 90 dengan skala 90, nah sudah tidak muat lagi dalam satu lembar kertas. Jadi kalau kita mau mempertahankan ini, ya mungkin kita harus mengatur lagi ya. Di sini misalnya kita perkecil. Nah,
Kemudian jenisnya ini juga kita atur lagi. Nah, ini jenis buku juga kita perkecil. Ini kolomnya juga mungkin boleh kita perkecil lagi. Nah, ternyata sudah muat di sini. Ya, jadi dengan 90. Kita lihat dulu file print. Nah, seperti ini dia. Oke, saya mau 100%, hendaknya cukup di dalam 100% dia, oke? 100%. Oke, kita naikkan coba. 95 sudah keluar, ya. Saya mau 100. Oke, 100. Tentunya pasti sudah keluar di sini. Mungkin ada hal lain yang boleh kita perkecil. Kode buku misalnya. Kita drag seperti ini. Nah, sampai ini tulisannya keluar. Oke, nggak apa-apa, 2 baris saja. Yang penting muat di dalam 1 lembar kertas. Ini kita atur supaya 2 baris. Ini dari Dari apa namanya ini? Dari page setup atau dari home ya? Oh ya, dari home. Dari menu home, di sini ada alignment, menu alignment, lalu ini kita atur ini wrap text. Artinya ketika misalnya dia tidak cukup dalam 1 baris, wrap text ini menurunkan ke baris berikutnya seperti ini. Oke, kita lihat kode buku ya, sudah 2 baris dia, tapi sudah menjadi nampak. Nah, mungkin ini boleh juga kita atur seperti itu ya, dari home, kemudian alignment, kita wrap text lagi. Ini maka kita rapatkan sedikit lagi kodenya. Nah, kodenya ya belum, kita ulangi ya, alignment wrap text. Nah, jadi ya sudah seperti ini. Oke, kita butuh lagi nama penerbit misalnya, mau kita perkecil lagi nih. Ya, jumlah stok kita perkecil lagi. Ini oke, jadi 3 baris dia. Jumlah dipinjam, sisa stoknya kita perkecil lagi, dan tidak muat kita buat 2 baris. Klik di sini dari home, kemudian alignment, wrap text. Oke, nah muat, boleh kita perkecil lagi. Nah, oke, kita lihat dalam, nah kita pindahkan page layout dulu. Dalam skala 100 ternyata semua lembar kerja kita sudah muat dia. File print, kita lihat dulu seperti ini dia. Oke, nah jadi teman-teman silahkan mencoba ya, berlatih, mencoba. Mungkin kita boleh menggunakan kertas yang sesuai, lalu boleh kita atur marginnya atau lembar kerja yang kita atur supaya misalnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ini ketika saya menggunakan A4. Atau ketika kita tadi menggunakan A4 dengan skala 100, atur di sana sininya, geser sana sininya sehingga muat dalam 1 halaman. Bagaimana misalnya kalau kertas saya ganti ke dalam bentuk quarto atau dalam bahasanya ini disebut dengan letter ya. Nih, letter ini. Di dalam bahasa kita sehari-hari ini disebut dengan quarto ya. Letter, oke. Nah, otomatis tidak muat dia. Kenapa? Karena kertas leather itu lebih pendek dia, lebih pendek. Kenapa lebih pendek? Kalau kita lihat di sini dia ada 11 inci atau 279 mm. Sedangkan A4 ya, ini 279, A4 itu 297. Ini tingginya. Ya, panjang kertasnya 297. Dan leather itu adalah 279. Otomatis ketika saya gunakan leather dia tidak muat lagi. Oke, cara misalnya saya gunakan kertas yang lain ya, yang lain misalnya legal. Nah, legal saya gunakan nih, karena legal ini panjangnya 356. Oke, jadi ini malah bersisa. Kalau file print, nah malah bersisa dia. Jadi teman-teman, kita sudah menunjukkan bagaimana mengatur halaman, bagaimana mengatur lembar kerja kita supaya sesuai dengan kertas yang kita gunakan. Jadi ketika saya gunakan legal ini sisa, dan saya gunakan dari page setup ya, saya gunakan yang A4. Oke. Oke, kita lihat kembali, melihatnya nanti setelah di print, file print. Nah, seperti ini dia.
Oke, kalau kita sudah menemukan seperti ini, maka jangan lupa teman-teman masukkan kertas A4 di printernya, lalu jangan lupa aktifkan atau hidupkan printernya, kemudian kita sudah bisa mencetak dengan cara pilih di sini nama printernya. Di sini Epson L3110 series offline, kebetulan printer belum saya aktifkan ya. Nanti berapa banyak printer yang tersambung ke komputer atau laptopnya teman-teman nanti akan muncul di sini, tinggal pilih. Oke, bahkan kita boleh mencetak ke dalam file ini, print to file. Oke, nah kemudian aturan setting di sini tidak perlu lagi kita setting karena tadi sebelum melakukan pencetakan kita sudah melakukan setting kertasnya dan setting lembar kerjanya. Jadi ketika kita sudah melihat dan sudah cocok seperti ini, kita tinggal menentukan nama printernya, lalu tinggal klik print di sini. Klik print di sini, maka nanti dia sudah langsung melakukan pencetakan di printer. Kebetulan di sini printernya belum saya hidupkan ya. Nah, ketika teman-teman sudah printer sudah ready, kertasnya sudah ada, dan teman-teman melakukan pencetakan seperti ini tadi, file, print. Nah, lalu pilih jenis printer, lalu tekan tombol print di sini, maka langsung pencetakan berjalan di printer kita. Oke, itu mencetak teman-teman. Tentunya jika teman-teman mau mendapatkan hasil yang sempurna, haruslah berlatih mencoba ya. Jadi mungkin kita harus mengorbankan beberapa kertas, mencoba melihat hasilnya, kemudian kurang kita ulang lagi, dan seterusnya supaya kita mendapatkan sendiri hasilnya berdasarkan pengalaman itu, maka kita semakin mahir melakukan setting pengaturan halaman ini. Nah kemudian ini bagaimana kalau misalnya kita simpan dalam bentuk file. Nah sekarang kita dalam era sekarang ini kadang kita lebih banyak menggunakan file. Jadi ini misalnya kita mau kirimkan dalam bentuk PDF. Jadi PDF itu adalah file yang sudah sangat umum sekarang digunakan dalam pertukaran file ya. Jadi kadang laporan kita dikirim dalam bentuk PDF, tidak dalam bentuk cetakan kertas. Maka di sini sama ya, settingannya sama. Settingan printer tadi sudah sama, untuk PDF juga seperti itu. File, perintahnya ya, file, lalu di sini ada export. Ya, export, lalu di sini create PDF. Ya, tapi teman-teman, ini yang saya gunakan adalah Excel 2013. Jadi mungkin akan sedikit berbeda tampilannya nanti ketika teman-teman menggunakan versi yang berbeda, versi di atas atau versi ke bawah ya, yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini kita lanjutkan PDF-nya export, kemudian di sini create PDF. Nah, lalu di sini kita ditanya filenya. Coba saja misalnya saya simpan di dokumen. Namanya Perpustakaan Mekarsari, contoh kasus, tipe-nya PDF. Oke, publish. Nah, secara standarnya nanti akan ditampilkan dia dalam bentuk Acrobat Reader ya. Kalau teman-teman sudah terinstall ini biasanya langsung ditampilkan. Jadi seperti inilah nanti dia. Jadi file ini sudah saya miliki. Coba saya close ini. Saya buka dulu dari Explorer. Di dokumen file kita yang tadi, yang mana itu ya, kita cari dulu di sini. Nama file kita tadi adalah perpustakaan ya, lalu dari dokumen ya, dokumen namanya perpustakaan. Nah ini dia. Jadi kalau saya buka ini, double klik misalnya, nah dia dibuka dalam bentuk PDF seperti ini ya. Ini 100%. Nah ini dia. Jadi seperti inilah nanti file kita itu dibuat dalam bentuk PDF. Jadi ini PDF yang tidak bisa diedit lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah memiliki file seperti ini, maka ini mungkin kita kirimkan sebagai laporan atau kita gunakan untuk keperluan lainnya. Oke, baik teman-teman. Demikian bagaimana kita melakukan setting tentang halaman supaya kita bisa mencetak sesuai dengan kebutuhan kita, dan juga boleh kita simpan dalam bentuk file yang kita gunakan sebagai laporan. Teman-teman, biasanya masalah pencetakan ini sering menjadi kendala ya. Jadi saran saya
teman-teman silahkan coba langsung di PC atau di laptopnya, kemudian mencetak hasil ini ke dalam bentuk kertas, lalu lihat lagi, kemudian kalau misalnya masih kurang pas boleh diulang, kemudian settingnya diatur lagi, page setupnya diatur lagi, lalu lakukan pencetakan. Nah, mungkin beberapa pencetakan awal yang teman-teman lakukan mungkin agak sedikit berantakan, tapi kita sudah mengambil kesimpulan dan kita sudah paham bagaimana pengaturan page setup itu dan melakukan pencetakan itu. Jadi saran saya langsung praktekkan teman-teman di komputer atau di laptopnya, tentunya dengan menggunakan printer. Dengan PDF pun boleh, kita sudah lihat tadi hasilnya dengan PDF ya, seperti ini dia. Oke, kemudian ada teknik pencetakan yang kedua dengan menggunakan print area. Ya, jadi ini melakukan pencetakan dengan menentukan bagian yang dicetak. Jadi metode pertama tadi kita mencetak secara keseluruhan ya, per halaman. Nah, di sini boleh kita mencetak sebagian atau boleh seluruhnya dan boleh sebagian dengan memanfaatkan metode print area. Jadi kalau saya sendiri lebih suka menggunakan metode ini ya. Itu dari menu atau dari page layout ya. Dari page layout, kemudian di sini ada ribbonnya, ada di sini perintah print area. Sini ada dua pilihannya, set print area dan clear print area. Nah, ini boleh kita klik set print area ya. Kemudian ini ada salah, kita ulang ya. Kita tentukan dulu bagian yang dicetak. Jadi tadi kita mencetak secara keseluruhan. Seandainya saja saya akan mencetak hanya bagian ini ya. Kayak ini saya drag ini. Hanya bagian ini, tidak tabel bantunya tidak akan dicetak, misalnya saya main saja. Ini saya drag sampai di sini saja. Oke, lalu setelah di drag bagian yang akan di print, maka berikutnya di sini ada print area, klik lalu set print area. Nah, kalau kita perhatikan bagian yang kita set ini akan diberikan tanda garis-garis seperti ini. Ya, jadi setelah saya lakukan set print area seperti ini tadi, kita periksa dulu dari file lalu print. Nah, jadi yang dapat hanya 1, 2, 3, 4, 5 kolom ya. 5 kolom, sementara tadi saya mendrag ini semua, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini dia. Jadi 9 kolom yang saya drag tadi, bagian yang akan dicetak, tetapi yang muat di kertasnya hanya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ditandai di sini. Nah, jadi kalau ada garis pemisah seperti ini, artinya ini satu halaman dan ini halaman yang berbeda ya. Jadi ketika file print, ini satu halaman, coba kita tarik ke bawah lagi nih, ini scroll, ini halaman kedua. Jadi walaupun tadi saya atur dia mau satu pencetakan, tetapi karena settingan pengaturannya masih belum saya atur, maka dia terdapat dalam 2 lembar kertasnya. Jadi ini boleh saya atur bagian mana. Tentunya pertama kita perhatikan bentuknya kertas, arah pencetakannya masih portrait. Ya, jadi coba kita ganti. Tadi ini dari page setupnya, atau dari sini boleh orientasinya saya ganti menjadi landscape. Nah, kita lihat garis pemisah di sini tidak nampak lagi ya. Artinya ini bagian yang saya drag ini tadi sudah muat dalam satu halaman. Kita lihat file, print. Nah, ini dia sudah dapat ya. Jadi tidak ada halaman keduanya. Jadi hanya bagian ini yang saya tandain tadi, yang saya drag tadi. Nah, sebagai contoh kedua, kalau misalnya kita hanya mencetak tabel bantu, drag di sini ya. Kemudian langsung di sini print area. Pilih set print area. Nah, jadi sekarang yang di set hanya ini. Jadi secara otomatis set yang pertama tadi akan lepas, kecuali saya pakai yang ini. Dari misalnya ini ya. Ini tadi di drag seperti ini. Lalu ini set print area. Lalu ketika saya
drag lagi di sini, saya pilih print area. Di sini ada tambah add to print area. Artinya mau saya tambahkan lagi dia, ya, ke yang sudah di set pertama tadi. Oke, saya bukan menambah, tapi saya mau merubah. Ini akan saya cetak sekarang, ya. Maka print area, set print area. Nah, jadi bagian ini akan di set yang sudah kita tentukan. Coba kita periksa di file print. Nah, ini dia. Oke, nah jadi print area ini juga boleh digunakan untuk mencetak keseluruhan. Ya, caranya tentunya kita drag seluruhnya. Kita drag seluruhnya lalu set print area. Ya, kita periksa. Di sini ada penanda garisnya. Artinya tidak muat dalam satu lembar kertas. Kita lihat dulu file print. Nah, dia hanya ini yang muat dalam lembar pertama. Kita lihat ada lembar kedua. Jadi 2 lembar. Kenapa? Karena tidak muat. Jadi caranya supaya muat bagaimana? Banyak cara ya. Ini mungkin kita atur supaya lebih kecil, terserah. Mungkin yang ini boleh kita perkecil. Kalau belum bisa lagi scale-nya ya. Scale-nya boleh kita perkecil misalnya. Ini 100, saya turunkan 95. Nah, 90 dia sudah tinggal 2 kolom lagi. Saya turunkan lagi 85, tinggal 1 kolom, saya turunkan lagi. Nah, jadi di sini sudah tercover semua dalam satu halaman. Kita lihat dulu file print. Nah, ini dia. Oke, nah jadi pengaturan seperti ini sudah kita jelaskan tadi di depannya. Di sini saya menunjukkan ada metode pencetakan dengan print area, dan saya lebih suka menggunakan yang ini ya, karena saya bebas menentukan bagian mana yang akan di print, bahkan boleh seluruhnya atau boleh sebagian daerah yang akan saya print. Misalnya hanya baris ini, maka saya 2 kolom ini, maka saya drag yang ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kita dengan like video dan subscribe channel. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.